Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat malam di Indonesia. Saya ucapkan selamat bergabung dalam acara webinar ini, eksklusif buat kita semuanya. Dan tema kali ini adalah tentang the universal way of health, happiness, and prosperity di tahun 2021 ke depan gitu ya. Dan tema utamanya kali ini adalah your body never lies, bahwa tubuh kita itu tidak bisa berbohong gitu tentang kesehatan kita. Dan insya Allah nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber kita malam ini. Selamat datang, terima kasih kepada Ibu Sinta Rahmat yang seorang psikolog dan konsultan sehat holistik. Apa itu sehat holistik? Nanti insya Allah akan kita bahas. Dan kita akan belajar sesuatu yang mungkin baru buat kita semuanya. Bagaimana kita bisa kembali sehat, menjemput kesehatan kita, memperoleh kesehatan kita kembali, kemudian untuk sebagai syarat menuju kebahagiaan kehidupan kita dan juga kesejahteraan kita. Baik, dan perkenalkan saya sendiri Sri Nugroho. Saya saat ini domisilinya di Jerman, saya tinggal di Jerman. Kemudian saya dengan beberapa teman saat ini aktif di One More International. Apa itu One More International? Insya Allah akan saya perkenalkan secara singkat kepada teman-teman semua. Mungkin ada yang belum pernah mendengarnya. Apa itu? Jadi ini sebuah perusahaan yang didirikan di Turki sejak tahun 2014 dan kemudian masuk ke Indonesia baru tahun 2020. Mulai Maret April mulai masuk produknya, dan produknya itu berbasis e-commerce, jadi sudah bisa diorder gitu ya untuk teman-teman yang ingin ikhtiar sehat kembali. Dan alhamdulillah perusahaan sudah didaftarkan di Indonesia pada bulan November kemarin, sehingga mudah-mudahan tahun 2021 bisa melayani teman-teman masyarakat Indonesia untuk yang sedang berikhtiar kembali sehat, kembali bugar, dan tetap sehat. Nah, fokus dari One More International ini, dia adalah bergerak di wellness industry. Jadi kenapa wellness industry? Karena ini adalah yang sangat dibutuhkan oleh kita semuanya ya, kesehatan, kebahagiaan, kemudian juga termasuk kesejahteraan yang berbasis kepada kesehatan. Kalau kita kaya raya pun, milioner, tapi kalau punggung sakit, kita tidak bisa menikmati kekayaan kita. Dan ada 6 atau 5 fokus yang menjadi fokus One More ini, atau menjadi filosofi. Yang pertama adalah bahwa kita harus rutin melatih tubuh kita dengan olahraga. Kemudian kedua adalah bagaimana kita atau One More bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas tidur kita, karena kualitas tidur yang buruk itu bisa menjadi sumber segala penyakit. Kemudian juga kita bagaimana One More membantu kita untuk mendapatkan nutrisi yang baik, vitamin yang diperlukan oleh tubuh kita agar semakin kuat. Kemudian yang berikutnya yang mendapatkan perhatian, kenapa juga kita malam ini melakukan acara ini adalah masalah peace. Jadi One More International sangat memperhatikan syarat untuk sehat adalah salah satunya adalah ketenangan jiwa gitu ya. Dalam beberapa sumber yang lain mengatakan bahwa kesehatan jiwa, keseimbangan jiwa, juga termasuk hati kita dan sebagainya, pikiran kita, itu 80-90% menentukan apakah kita sehat atau sakit. Jadi segala macam penyakit itu ternyata sumbernya 80-90% itu dari pikiran kita, kejiwaan kita. Makanya sangat penting, dan kita akan belajar hal tersebut malam ini, di mana hubungannya dan bagaimana kita bisa ke arah sehat kembali. Kita perhatikan pelajaran malam hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah meskipun kita sudah mencoba sehat, hidup sehat dan sebagainya, tentu tetaplah kita memerlukan bantuan penguat tubuh kita berupa suplemen. Yang ini tentu saja sangat kita perhatikan, jangan sampai terlalu banyak bahan kimia atau sebisa mungkin berasal dari bahan alami gitu ya. Baik,
apa yang disampaikan oleh Ibu Sinta ini, insya Allah sudah beliau tuangkan dalam karya bagus beliau di Indonesia dari buku Pesan Cinta Tuhan Melalui Tubuhku, dan ini buku yang sangat bagus. Saya anjurkan bagaimana beberapa kasus di situ, kasus nyata gitu ya, bagaimana seseorang mendapatkan cobaan sakit yang parah, yang mungkin sudah hampir putus asa, dan bagaimana cara lain kita mengobatinya itu dijelaskan di buku ini, dan insya Allah sangat saya anjurkan untuk dibeli. Kemudian kalau di Jerman mirip juga buku yang seperti ini. Kalau dalam bahasa Jerman, Was dir deine Krankheit sagen will, jadi penyakit kamu itu ingin bilang apa ke kamu, itu maksud terjemahan singkatnya seperti itu. Jadi insya Allah mirip isinya, mirip temanya, dan insya Allah bahwa jiwa kita insya Allah akan membuat tubuh kita kuat, kemudian tubuh kita lah nanti akan bisa menyehatkan kita kembali. Nah, baik, mungkin itu sambutan dari saya. Semoga malam ini menjadi keberkahan buat kita, menjadi salah satu start point untuk kita kembali sehat dan kembali merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan di tahun 2021 mendatang. Ya, Ibu Sinta, terima kasih atas kesediaannya malam ini untuk berbagi ilmu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Nugroho kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar sahabat-sahabat semua dari dimanapun berada. Ini banyak yang dari Gedung Holistik juga ya. Ini kali kedua kesempatan kita berbicara tentang kesehatan holistik. Sebelumnya sudah pernah sebulan ya Pak ya? Sebulan yang lalu ya? Oke, sebulan yang lalu alhamdulillah baru bisa lagi bersuara saat ini. Mungkin sebelumnya saya mau share dulu tentang biodata Pak. Jadi saya mau cerita nih sahabat semua bahwa ilmu kesehatan holistik ini adalah bukan ilmu abal-abal, bukan ilmu perdukunan, bukan ilmu yang semua berdasarkan saya bisa jelaskan semua dari secara saintifik atau ilmiah gitu, karena saya juga secara pendidikan juga memiliki arah ke sana, selain juga berdasarkan pengalaman saya pribadi. Saya dulu pasien Pak Nugroho dan sahabat semua, dulu saya menderita penjepitan saraf di usia 25 tahun, itu tahun 2003 di Jogja. Saya udah nggak bisa jalan, dokter harus mengoperasi saya, katanya harus operasi kalau tidak lumpuh. Ya alhamdulillah operasi tidak dilakukan dan saya bisa menyembuhkan diri saya sendiri dengan pikiran dan perbaiki pikiran dan perasaan saya. Dan ini proses panjang 10 tahun. Saya berilmu, mencari ilmu ke sana kemari untuk menyembuhkan diri sendiri, dan alhamdulillah sekarang bisa beraktivitas kembali seperti ini. Supaya tidak dikira dukun ya Pak, saya mau share tentang profil. Karena banyak sahabat-sahabat semua itu bilang, Bu, tolong saya disembuhkan. Saya tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah semata. Dan menurut konsep kesehatan holistik, sebenarnya semua sakit itu asalnya dari dalam diri kita sendiri. Jadi saya hanya sebagai sahabat atau sebagai orang yang pernah mengalami hal tersebut, membantu sahabat semua untuk menemukan cara atau the way of untuk bagaimana menyembuhkan penyakit-penyakit di dalam diri sahabat semua, baik itu penyakit fisik maupun penyakit psikis. Ini profil saya. Di Mataram, saya founder dari SGIP Abata, PKIP Abata, awalnya, dan Abata Center, intinya Abata. Apa itu Abata? Itu ibaratnya filosofinya Alif Bata. Jadi dulu saya ibaratnya belajar kembali Islam dan sebagainya itu seperti
orang membaca ABC, mulai membaca huruf ABC, tapi ini alif ba ta. Nah, ini klub sehat holistik, alhamdulillah sudah ada 57 grup di seluruh Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Alhamdulillah kayak Bu Tini tadi di Jerman. Ini di sini saya ada klinik di Mataram, di Lombok, itu ada klinik holistik untuk bagaimana orang bisa sembuh dengan baik sakit-sakit fisik maupun psikisnya. Saya lahir di Surabaya 30 Juli 78, berarti sudah 42 tahun sekarang, ibu dari 7 anak. Ini anak-anak kami, alhamdulillah sekarang juga lagi hamil yang ke-8. Masya Allah. Sekarang sudah 5 bulan. Jadi kami keluarga besar. Seperti itu. Ini unik juga karena pada tahun 2003 itu, awal saya itu belum lulus, baru lulus dari UGM. Dokter memvonis saat itu tidak boleh punya anak lebih dari 2. Katanya kalau lebih dari itu maka akan terjadi kerusakan cacat permanen di tulang punggung saya, karena saya juga menderita skoliosis 45 degree, jadi tulang saya bengkok tuh 45 degree. Jadi kalau orang normal saja kalau hamil itu bisa tulangnya membengkok. Nah, ini apalagi sudah bengkok, maka berpotensi untuk cacat permanen, begitu kata dokter. Tapi saya menolak untuk mempercayai hal itu dan beranggapan bahwa apapun kesehatan itu adalah milik Allah semata. Tubuh ini pun milik Allah juga, gitu. Jadi hanya Allah yang punya kuasa untuk memberi kesembuhan seperti itu. Ya, alhamdulillah terbukti yang katanya dokter cuma bisa punya anak 2, alhamdulillah bisa punya anak sekian banyak, dan usia yang udah 40 tahun ini masih dikasih kepercayaan lagi hamil lagi, gitu lah, seperti itu. Saya lulus dari Universitas Erlangga Surabaya S1-nya, kemudian lanjutkan ke profesi psikolog UGM Jogja. Nah, kemudian saya banyak mendalami Neuro-Linguistic Program, itu langsung certified dari Richard Bandler. Kemudian saya juga mendalami Certified Holistic Medicine from Tito Biophysics University Malaysia. Kemudian saya juga mendalami herbalis. Jadi saya senang sekali ketika Pak Nugroho mengundang saya dan mengenalkan tentang One More ini. Itu banyak intinya juga berasal dari herbal, obat-obatan yang intinya berasal dari herbal tanaman, karena memang Allah menciptakan luar biasa sekali. Dan Indonesia ini sebenarnya kaya sekali akan herbal yang baik untuk kesehatan. Saya juga master hipnoterapi dari Indonesia Hypnosis Center dan AWGI, Adi W. Gunawan Institute. Ini penulis buku, tadi udah dijelaskan sama Pak Nugroho. Ini banyak cerita-cerita tentang pasien-pasien yang menderita ini, dan semua berhasil sembuh tanpa obat. Jadi buat sahabat-sahabat atau sahabat-sahabat yang punya keluarga atau teman yang lagi sakit, tolong disemangati bahwa penyakit itu semua berasal dari diri kita dan bisa sembuh tanpa obat, gitu. Itu banyak sekali pasien kanker, pasien stroke, bahkan ada salah satu sahabat itu udah lumpuh 7 tahun, itu sembuh tanpa obat ketika bisa memahami apa itu kesehatan holistik. Mudah-mudahan kita belajar malam ini bisa membuka mindset kita yang lebih luas lagi. Ini biasanya training saya, one day training, bagaimana menjadi dokter dan psikolog bagi diri sendiri. Jadi dengan kita belajar ini, kita bisa mendiagnosa penyakit kita. Karena semua penyakit itu harus dimulai dengan akar masalah yang jelas, gitu kan. Nah, itu kita bisa tahu dengan ilmu iridiologi atau kinesiologi. Nah, dengan mencari akar masalah, kemudian kita tahu diagnosanya apa, pengobatannya pun akhirnya kita paham. Ini beberapa training yang sudah dilakukan. Ini di Bandung, ini di Jakarta, ini di Semarang, ini di Mataram, kemudian ini di Surabaya, Palembang. Nah, saya nunggu nih Pak, kapan saya bisa ke Jerman nih? Pak Nugroho. Ya, insya Allah, mudah-mudahan segera ya Bu ya. Tapi insya Allah kita sudah mulai online nih. Offline langsung. Oke, itu mungkin sekilas dari saya. Sekarang kita langsung masuk materi.
Ini mungkin kalau ada yang mau mencatat dulu, ini nomor telepon saya pribadi, kalau mau konsultasi secara pribadi boleh. Kalau mau masuk klub sehat holistik itu free. Setiap hari kita bisa sharing di situ, diskusi. Silakan dicatat sama saya. Nah, ini kita belajar hidup sehat holistik. Ini saya ulas sekilas ya. Sebelumnya memang udah pernah, cuman mungkin teman-teman sahabat-sahabat yang baru masuk itu bisa mengulang lagi supaya lebih nyantol di kepala. Nah, ini kita mulai dengan gambar bayi ini. Siapa yang udah pernah punya bayi pasti tahu ya, bayi itu harum banget, kulitnya halus, bahkan bau mulutnya pun harum. Terus kemudian BAB kencingnya pun tidak terlalu bau seperti orang dewasa. Apalagi yang masih menyusui itu tergantung dari makanan ibunya biasanya, tapi tidak juga terlalu bau seperti itu, tidak menyengat seperti itu. Kenapa itu terjadi? Karena bayi ini semua di dalam tubuhnya itu sudah sempurna dan seimbang. Itu. Dan coba lihat nafasnya. Nafasnya itu adalah nafas perut. Sebenarnya kesehatan orang yang sehat itu seharusnya nafasnya nafas perut. Suara saya kedengeran ya, Bu ya? Suaranya cukup keras? Cukup. Oke. Soalnya Bu Yeli sampai begini nih, takutnya. Aduh, Ibu, handphonenya suaranya kurang. Kurang. Iya. Oke. Saya ganti pakai ini mic ya. Oke. Nah, di situ bayi ini kalau kita lihat nafasnya itu nafas perut. Jadi yang kembang kempis itu adalah perutnya, bukan dadanya. Nah, coba sekarang kita ternyata proses panjang hidup ini dengan berbagai macam emosi yang tertumpuk, itu akhirnya kita nafas dada. Padahal nafas dada itu nafas yang pendek. Nafasnya nafas pendek gitu kan. Jadi kalau mau sehat, kita coba belajar lagi nafasnya nafas perut. Nanti kita belajar lebih dalam lagi apa itu nafas perut. Intinya adalah bayi itu sudah sempurna dan seimbang. Dan seharusnya manusia pun seharusnya seimbang dan sempurna lagi seperti ketika dia dilahirkan. Itu yang perlu kita upayakan lagi di dalam diri kita. Jangan sampai kita menumpuk emosi dan pikiran kita lebih banyak. Ini kita lihat video ini. Bagaimana pikiran mempengaruhi kesehatan. Perlu disadari bahwa tubuh kita adalah produk dari pikiran kita. Dalam ilmu kedokteran, kami baru mulai memahami bagaimana pikiran mempengaruhi kesehatan dan perasaan menentukan hakikat fisik, struktur, dan fungsi tubuh kita. Dalam studi pengobatan ada teknik yang disebut efek placebo. Placebo adalah suatu zat yang sebenarnya tidak memiliki dampak atau efek apapun pada tubuh, seperti pil gula. Pasien diberitahu bahwa obat ini efektif dan ternyata placebo itu memiliki efek yang sama atau bahkan lebih hebat daripada obat yang dirancang untuk mengobati. Jadi obat manusia merupakan faktor terbesar dalam studi pengobatan. Kadang lebih ampuh daripada obat itu sendiri. Jika seseorang sedang sakit dan memiliki alternatif untuk mencoba mengeksplorasi pikiran mereka atau menggunakan obat, jika kondisinya kritis dan bisa membahayakan nyawanya, maka lebih bijaksana mereka tetap mengkonsumsi obat sambil mengeksplorasi pikiran. Jangan meniadakan obat. Tiap bentuk pengobatan punya kelebihan masing-masing. Alam semesta adalah mahakarya akan kemakmuran, kesehatan prima, dan kesejahteraan. Jika Anda membuka diri untuk merasakan betapa makmurnya alam semesta, Anda akan merasa takjub, bahagia, dan juga damai. Anda akan merasa semua hal-hal baik yang alam semesta sediakan untuk Anda. Kesehatan prima, kekayaan, dan sifat-sifat baik. Jika Anda menutup diri dengan pemikiran negatif, Anda akan merasa tidak nyaman, nyeri, dan sakit. Anda akan merasa setiap hari begitu sulit untuk dilalui. Anda pasti kenal seseorang yang mengidap penyakit mematikan. Berhenti sejenak dan renungkan.
Pisahkanlah kata penyakit. Pisahkan kata itu, artinya tubuh yang merasa tidak nyaman. Ada begitu banyak diagnosa dan penyakit di luar sana. Itu hanya mata rantai yang lemah. Penyebabnya hanya satu hal, stres. Jika rantai menerima tekanan keras, seluruh sistem akan terimbas hingga satu mata rantainya putus. Fisiologi kita menciptakan penyakit untuk memberi umpan balik dan memberitahu bahwa perspektif kita tidak seimbang, kita tidak penyayang, dan tidak berterima kasih. Jadi tanda dan gejala dari tubuh bukan sesuatu yang buruk. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, jika seseorang terjangkit penyakit di dalam tubuhnya atau mengalami kesakitan dalam hidup, apakah semua itu bisa diubah dengan kekuatan pikiran positif? Jawabannya tentu saja. Pada tanggal 23 November, aku didiagnosa mengidap kanker payudara. Aku percaya sepenuh hati dengan keyakinan teguh bahwa aku sudah sembuh. Sepanjang hari aku berkata, terima kasih atas kesembuhanku. Aku mengatakannya terus-menerus. Aku percaya sepenuh hati bahwa aku sembuh. Aku beranggapan kanker tidak pernah ada di dalam tubuhku. Salah satu hal yang kulakukan untuk menyembuhkan diriku adalah menonton film komedi. Yang kulakukan hanyalah tertawa dan tertawa. Kita tidak boleh merasa tertekan dalam hidup, karena yang kita tahu, stres sangat buruk untuk penyembuhan diri. Jarak waktu sejak aku didiagnosa, yaitu tanggal 23 November, hingga kesembuhanku adalah tepatnya selama 3 bulan. Itu tanpa radiasi dan kemoterapi. Kami memiliki program dasar yang disebut penyembuhan diri sendiri. Jika Anda terluka, luka itu akan pulih. Jika Anda terinfeksi bakteri, sistem kekebalan beraksi melawan bakteri tersebut dan menyembuhkan tubuh. Sistem kekebalan tubuh diciptakan untuk menyembuhkan sendiri. Penyakit yang tidak bisa hidup dalam tubuh yang sehat secara emosi. Tubuh Anda membuang jutaan sel tiap detik dan menciptakan jutaan sel baru. Faktanya, bagian-bagian tubuh kita diganti setiap hari. Ada yang butuh waktu beberapa bulan, yang lainnya butuh beberapa tahun. Tapi dalam hitungan tahun, kita memiliki tubuh fisik yang baru. Jika Anda sakit, dan Anda berfokus padanya dan membicarakannya dengan orang lain, Anda akan menciptakan lebih banyak sel yang sakit. Bayangkan diri Anda memiliki tubuh yang sehat. Biarkan dokter menangani penyakit Anda. Ada 2 orang yang mengidap suatu penyakit, tapi salah satunya memilih fokus pada kebahagiaan. Mereka memilih untuk hidup dengan kemungkinan sembuh dan juga penuh harapan. Mereka fokus pada hal-hal yang membuat mereka bahagia dan bersyukur. Lalu orang yang kedua mengidap penyakit yang sama, tapi memilih untuk fokus pada penyakitnya. Mereka fokus pada rasa sakit dan juga derita mereka. Jika seseorang fokus pada masalah dan gejala penyakitnya, dia tidak akan sembuh. Penyembuhan baru bisa terjadi jika mereka mengalihkan perhatian dari penyakit kepada kesembuhan. Karena itulah hukum ketertarikan. Pikiran yang menyenangkan menghasilkan kimia tubuh yang lebih baik dan tubuh yang lebih bugar dan sehat. Pikiran negatif dan stres telah terbukti merusak tubuh dan fungsi otak karena pikiran dan emosi kita terus-menerus membentuk kembali, menata ulang, dan menciptakan kembali tubuh kita. Jika stres fisiologis dihilangkan dari tubuh, tubuh akan melakukan tugasnya, yaitu menyembuhkan diri sendiri. Aku pernah lihat ginjal diperbarui, aku pernah lihat kanker menghilang, aku pernah lihat penglihatan membaik, bahkan dipulihkan. Sering kukatakan bahwa tak tersembuhkan berarti bisa disembuhkan dari dalam. Anda bisa mengubah hidup Anda dan menyembuhkan diri Anda. Kisahku bermula pada tanggal 10 Maret 1981. Hari itu mengubah seluruh hidupku dan tidak terlupakan. Pesawatku jatuh. Aku dirawat di rumah sakit dalam keadaan lumpuh total. Syaraf tulang belakangku hancur. Tulang belakang pertama dan keduaku patah. Refleks untuk menelan hancur hingga aku tidak bisa makan atau minum. Diafragmaku hancur dan aku tidak bisa bernafas. Aku hanya bisa mengedipkan mata. Pada
Para dokter mengatakan aku akan lumpuh seumur hidup. Seumur hidup yang bisa kulakukan hanyalah begitu. Itu bayangan mereka tentang diriku. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah yang aku pikirkan. Aku membayangkan diriku kembali normal dan berjalan keluar dari rumah sakit itu. Di rumah sakit itu aku hanya bisa menggunakan pikiranku. Dan Anda bisa memperbaiki segala sesuatu dengan pikiran. Aku dihubungkan dengan alat bantu pernafasan dan diperkirakan tidak bisa bernafas sendiri lagi karena diafragmaku hancur. Tapi suatu suara kecil dalam diriku terus berkata, tarik nafas dalam-dalam. Akhirnya alat itu dilepaskan dariku. Para dokter tidak bisa menjelaskan. Aku tidak boleh biarkan sesuatu mengalihkan pikiranku dari tujuan dan juga fisikku. Aku membuat tujuan untuk keluar dari rumah sakit pada hari Natal. Itu tujuanku. Delapan bulan kemudian, aku keluar dari rumah sakit dengan kedua kaki. Dokter mengatakan itu mustahil. Hari itu tidak akan pernah aku lupakan. Dan bagi penonton acara ini yang sedang sakit, jika aku ingin menyimpulkan kehidupanku dan menyimpulkan apa yang bisa dilakukan seseorang dengan hidupnya, akan kusimpulkan dengan 6 kata. Seseorang mewujudkan apa yang ia pikirkan. Luar biasa. Dengar ya? Luar biasa. Jadi di situ video kita memotivasi kita semua bahwa satu kata, apa Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi memang kekuatan pikiran ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kesembuhan seseorang. Ini saya lihat juga ketika dulu saya waktu kuliah di Unair. Saya 2 tahun menjadi relawan kanker di RSUD Dr. Sutomo, mendampingi para pasien kanker. Itu ternyata peran pikiran dan perasaan dari pasien ini sangat mempengaruhi progres penyembuhannya. Jadi pasien-pasien yang sebenarnya mungkin bisa hidup lebih lama lagi, tapi ketika dia stres dan tidak ada dukungan sosial dari dukungan sosial dan cinta dari orang-orang sekitarnya, dari keluarganya, maka yang ada adalah dia meninggal lebih cepat. Dan sebaliknya, kanker-kanker yang stadiumnya sudah tinggi, bahkan yang kata dokter, kata medis bahwa ini usianya tidak lebih dari 3 bulan atau 6 bulan seperti itu, tapi dengan kekuatan pikiran, keyakinannya untuk sembuh dan dukungan cinta dan sosial dari keluarga terdekatnya, dia hidup lebih lama, bahkan bisa sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan seperti itu. Itu saya lihat sendiri. Luar biasa, jadi sebenarnya bukan kanker yang membunuh dia, tapi pikiran dia sendiri. Seperti itu. Nah, apa itu kesehatan holistik? Kesehatan holistik ini adalah mencakup 4 hal, yaitu tubuh, body, kemudian mental, mind, kemudian jiwa, soul, dan spiritual. Kita bedah satu-satu. Tubuh atau body ini bersifat materi, terlihat, mudah dikenali, dan bekerja dengan hukum yang pasti atau eksak. Mudah dipahami dan relatif mudah dibereskan bila ada masalah. Karena jelas, karena dia sifatnya eksak gitu. Kalau ginjal rusak karena apa dan harus digimanakan, jantung rusak karena apa dan harus digimanakan, itu lebih mudah untuk kita kenali dan dipahami dan bekerja dengan hukum yang pasti atau eksak tadi. Kemudian yang kedua adalah mental atau mind, pikiran, yaitu terdiri dari pikiran dan emosi atau perasaan kita. Nah, 90% pikiran dan emosi ini berpengaruh ke tubuh. Jadi sebenarnya kalau kita peka, ketika kita memikirkan sesuatu atau sedang merasakan sesuatu yang hebat, itu pasti terasa heart rate, denyut jantung meningkat, misalnya seperti itu. Kemudian kok diam ya videonya?
terus terjadi keringat yang berlebih, mata membelalak lebih. Nah, itu adalah artinya bahwa pikiran dan emosi ini itu berpengaruh 90% ke tubuh. Tapi diam dia. Ibu Sina, pakar kedokteran timur, itu menyatakan sebaliknya, bahwa kondisi emosi itu bisa timbul dari kondisi fisik. Kalau tadi kondisi emosi itu mempengaruhi fisik, nah kalau ini sebaliknya, emosi timbul dari kondisi fisik. Kok videonya ini ya, diem ya. Nah, misalkan ketika orang marah, itu sebenarnya cara tubuh untuk menghilangkan pengendapan di sekeliling jantung. Jadi kalau orang sudah punya jantung, itu seakan-akan dia kayak butuh marah terus gitu, karena itu membuat tubuhnya enak, seperti membuat tubuhnya enak gitu. Itu yang dikatakan oleh Ibu Sina atau pakar kedokteran timur. Intinya adalah pikiran dan emosi ini 90% berpengaruh ke tubuh. Oke. Kemudian kedua adalah mental atau mind. Ini video kita lihat video bahaya pikiran terhadap kesehatan. Nggak kelihatan ya ininya ya, Pak Nuh? Ya. Videonya nggak kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Kemudian juga hatinya, bagaimana dia mengikat radikal bebas, pembersihan saluran, pembuangan, memperbaiki pengeluaran racun. Dan ini semuanya produk One More ini bisa membantu tubuh kita menjadi kuat. Kemudian diharapkan tubuh kita tersebut akan menyembuhkan sendiri penyakitnya. Jadi bukan obat yang menyembuhkan, tetapi tubuh dia sendiri, tapi dibikin kuat. Oke, Bu Sinta sudah bergabung. Insya Allah bisa kita lanjutkan, Bu Sinta. Boleh. Oke. Mana saya share screen? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, tadi udah di hanya pikiran terhadap kesehatan, kita bisa lihat bahwa kedengeran ya? Kedengeran ya. Pak? Dengar. Oke. Di video bahaya pikiran terhadap kesehatan, kita bisa lihat bagaimana pikiran kita itu bisa berpengaruh terhadap penyakit-penyakit tertentu, kan? Nah, yang menariknya di bagian akhir dari video tersebut dikatakan bahwa untuk sehat, belajarlah jadi orang gila. Orang gila itu nggak banyak pikiran, dia happy terus. Nah, itu yang membuat dia, coba kita lihat orang gila, dia mau hujan, mau panas, mau dingin, minumnya sembarangan, makannya sembarangan, dia tetap sehat gitu kan. Nah, itu secara fisik bahwa pikiran
emosi ini benar-benar mempengaruhi tubuh seseorang. Nah, kemudian kita lihat ini yang ketiga adalah aspek yang ketiga adalah jiwa atau soul. Jiwa ini adalah bagian dari ruh, adalah bagian dari Allah itu sendiri. Bisa kita lihat yang beragama Islam, mohon maaf, bagi yang beragama yang lain. Di sini dikatakan dalam Al-Quran surat Shad 38 ayat 72, bila telah kusempurnakan kejadiannya, maka kutiupkan ruhku kepadanya. Nah, ruhku, ini kita garis bawahi, ini siapa gitu kan? Ini adalah Allah itu sendiri. Ini kalau kita mau renungkan ayat ini, kita baca ayat-ayat sebelumnya itu bicara tentang kejadian penciptaan seorang bayi seperti itu, seorang manusia, itu kemudian ditutup dengan ayat ini. Itu luar biasa kalau kita renungkan bahwa apa yang mengalir di dalam tubuh kita, ruhnya ini, ibarat listriknya itu adalah langsung dari ruhnya Allah itu sendiri. Nah, ruh itu penentu kehidupan fisik dan mental dan manifest dalam bentuk nafas. Nafas ini ada dengan izin atau izin dari Tuhan. Sedangkan izin ini adalah kekuatan tertinggi yang diberikan, yang dititipkan Allah terhadap yang dimasukkan ke dalam diri seorang manusia. Makanya di situ buku saya Pesan Cinta Tuhan Melalui Tubuhku itu benar-benar di situ bicara tentang bagaimana cinta Allah itu dititipkan di dalam tubuh kita secara sempurna, sehingga kekuatan penyembuhan itu sebenarnya juga sudah ada full secara utuh ada di dalam diri kita. Kita hanya perlu memahami itu dan sampai pada pemahaman atau kekuatan itu gitu. Semuanya tersedia lengkap di dalam tubuh kita. Nah, yang keempat adalah spiritual atau aspek ketuhanan. Ini manifest dalam bentuk qalb atau jantung. Jantung di sini bukan semata-mata organ, tapi jantung sebagai qalb itu punya dua fungsi, yaitu satu, tempat menyimpan sifat-sifat ketuhanan, dan dua, sebagai nafs, yaitu kekuatan pembawa kehidupan masuk ke tubuh bersama nafas. Nah, nafas ini akan mengaktifkan semua fungsi fisiologis di tubuh. Izin atau izin Allah itu mengalir ke tubuh berupa nafas, maka izin ini sampai ke jantung dan mengaktifkan semua sifat-sifat ketuhanan mengalir di dalam tubuh kita. Contohnya apa? Nah, contohnya 99 sifat Allah atau Asmaul Husna ini manifest dalam bekerjanya fungsi aktif manusia. Misalkan Al-Basir, Maha Melihat. Itu sifat Al-Basirnya Allah ini itu bertemu dengan organ mata itu mampu melihat. Jadi jangan salah sahabat semua bahwa bukan mata yang bukan mata yang membuat kita melihat. Orang kan sering bilang gitu, kenapa orang bisa melihat? Karena punya mata. Bukan semata-mata organ mata. Kita lihat banyak orang punya mata tapi dia tidak bisa melihat kan? Karena apa? Al-Basirnya itu belum sampai ke dia atau terganggu di situ gitu kan. Nah, di sini adalah bertemunya aspek spiritual ini dengan organ tubuh tadi. Kemudian Ar-Rahim itu Maha Menyayangi. Ketika ketemu dengan perasaan, aspek perasaan di dalam diri kita, maka muncullah dalam bentuk sikap menyayangi terhadap orang lain, terhadap diri sendiri, orang lain, atau alam semesta ini. Kemudian Al-Khaliq itu Maha Mencipta. Ketika ketemu dengan pikiran berupa otak, kepintaran manusia, maka itu akan muncul dalam kreativitas untuk menciptakan sesuatu. Jadi seperti ide-ide atau ilham untuk menciptakan sesuatu. Oke. Nah, sekarang apa sebab sakit? Apa penyebab penyakit? Itu sebenarnya terjadi karena ketidakseimbangan antara faktor primer dan faktor sekunder. Nah, kita lihat apa faktor primer itu dan apa faktor sekunder. Faktor primer itu adalah berupa mental tadi, yaitu pikiran dan perasaan. Itu bentuknya macam-macam lah, dari pasangan, dari anak, dari pekerjaan, karir, uang, teman, segalanya. Itu adalah pikiran dan perasaan kita. Kemudian faktor primer yang kedua adalah jiwa, tadi yang lagi sakit atau yang lagi mati. Makanya ada yang disebut dengan 3 macam jiwa, jiwa yang sehat, kemudian jiwa yang marid, sakit, dan jiwa yang mati, kolbun mayit, kolbun marid, seperti itu. Nah, kemudian spiritual, yaitu tidak mengenal Allah. Jadi
17 tahun saya praktek sebagai psikolog dan konsultan kesehatan holistik, itu saya menemukan sebenarnya empat hal masalah di manusia saat ini itu cuma berasal dari 4 ini. Yang pertama adalah belum mengenal hakikat diri. Yang kedua adalah belum mengenal hakikat Allah. Jadi kita mandang bahwa Allah itu entah di mana jauh gitu kan, seperti itu lagi di surga, bukan. Tapi Allah itu manifest Allah meliputi segala sesuatu. Maka Allah sebenarnya lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Nah, itu kita belum sampai pada pemahaman tentang hakikat itu gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah belum mengenal hakikat hidup. Kenapa orang masih galau masalah uang, masalah pekerjaan, masalah pasangan, anak dan sebagainya, karena belum mengenal hakikat hidup ini. Dan yang keempat adalah belum mengenal peran. Peran ini adalah bahwa manusia diciptakan ke dunia ini itu berdasarkan tujuan-tujuan Allah, bukan tujuan-tujuan kita. Bukan tujuan-tujuan kita sendiri secara pribadi, tapi kenyataannya dalam hidup seperti apa? Kita banyak menjalankan tujuan-tujuan kita sendiri, alih-alih mengenali tujuan-tujuan penciptaan kita oleh Allah. Nah, 4 hal ini sebenarnya orang kenapa bisa bermasalah secara fisik maupun kesehatannya maupun pikiran mentalnya seperti itu tidak jauh-jauh dari 4 hal ini. Gitu. Kemudian faktor sekunder apa? Faktor sekunder pertama adalah makanan dan minuman. Orang diabetes kenapa? Oh, terlalu banyak gula misalkan. Orang hipertensi kenapa? Oh, terlalu banyak garam, hal seperti itulah. Kenapa orang sembelit, kurang sayur misalkan seperti itu. Ini adalah faktor makanan dan minuman. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup, pola istirahat, olahraga, lingkungan, kehidupan sosial, rokok, hal-hal di luar diri kita. Yang ketiga adalah faktor sekunder ini adalah alam, perubahan cuaca, iklim, posisi bulan, keseimbangan hormon seperti itu. Jadi orang sering mengatakan ini lagi musimnya, lagi musim dari kemarau ke hujan tuh biasanya banyak orang pilek, misalkan seperti itu adalah faktor alam. Kemudian yang keempat adalah faktor eksternal. Di situ ada virus, kuman, bakteri, jin, energi negatif seperti itu. Jadi kalau tergantung keilmuannya ya. Kalau ada orang sakit, kalau pergi ke ahli ruqyah pasti bahasanya adalah oh ini ada jinnya seperti itu. Ya sah-sah aja, silahkan dipercayai karena memang ada energi-energi negatif jin dan sebagainya itu yang bisa mempengaruhi tubuh juga ada. Itu silahkan aja, sah-sah aja Anda mau mempercayai bidang ilmu yang mana. Itu. Jadi kembali bahwa penyakit terjadi karena ketidakseimbangan faktor primer dan sekunder. Faktor primer itu melekat pada diri manusia, itu tadi pikiran, perasaan, jiwa, spiritual. Sedangkan faktor sekunder adalah hal-hal di luar diri manusia. Seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan penyakit-penyakit psikosomatis, di mana psiko itu adalah batin, soma itu tubuh, jadi gejalanya ada di tubuh, tapi akar penyebabnya ada di batin. Dan ini bisa sampai dengan 80%. Sedangkan faktor batin itu sendiri 100% ada di setiap penyakit. Walau bukan satu-satunya faktor penyebab, itu manifest bila bertemu dengan salah satu atau 4 faktor sekunder tadi. Seperti itu. Jadi ini saya agak cepat ya, karena hanya sifatnya mengulang. Nanti kita masuk ke bahasan energi. Nah, sehat holistik itu apa? Apakah sehat itu kondisi tanpa keluhan? Ternyata tidak. Ini yang terjadi pada banyak rakyat Indonesia. Di sini kita bicara, kalau ditanya, Anda merasa sehat? Sehat, kenapa? Saya nggak pernah sakit, kondisi tanpa keluhan. Nanti ketika dicek lab, oh ternyata diabetes gula darahnya sekian, tekanan darahnya sekian, banyaklah. Jadi tidak bisa diukur dengan kondisi tanpa keluhan. Nah, kita tahu bahwa angka harapan hidup orang Indonesia itu rata-rata hanya di angka 63 tahun. Yang tertinggi adalah di Belanda, itu 88 tahun. Kenapa? Ya kebanyakan mungkin faktor lingkungan, faktor stres. Di Indonesia ini kita masih banyak orang yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga rata-rata 63. Yang paling tinggi menariknya itu ada di Jogja. Angka rata-rata harapan hidup di Jogja itu 65 tahun, sedangkan di Indonesia sendiri 63 tahun.
Jadi kita suka joke kalau mau panjang umur silahkan tinggal di Jogja. Kita lihatlah orang Jogja tipikalnya seperti apa ya. Mungkin sabar, nerimo, mungkin seperti itu sehingga harapan hidupnya lebih tinggi dibanding angka rata-rata nasional. Tapi ini Indonesia masih jauh banget sama Belanda yang urutan pertama itu angka harapan hidup rata-rata penduduknya itu di angka 88 tahun. Nah, inilah pentingnya kita belajar sehat holistik. Sehat holistik ini apa? Itu berasal dari kata holos yang artinya utuh atau menyeluruh. Atau dalam bahasa Inggris whole yang intinya artinya keseluruhan. Yaitu bagaimana memandang dan merawat kesehatan ini secara utuh dan menyeluruh. Nah, dalam konsep yang lain, kita bicara kesehatan holistik ini dibentuk oleh 4 bahan pembentuk. Yaitu yang pertama adalah diri sejati, spirit atau ruh, inti manusia, dan ini terhubung pada Sang Pencipta langsung. Ini juga ketika bermasalah di sini bisa saja orang sakit. Kemudian kedua adalah mental, tadi pikiran dan perasaan, baik conscious maupun unconscious, yaitu sadar maupun di bawah sadar. Dan ini banyak sekali dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman hidup dari sejak kecil. Jadi banyak sekali pasien-pasien saya itu masalahnya sekarang tidak bisa digali di masa kini karena ternyata masalahnya itu di bawah sadar, yaitu dari pengalaman masa kecilnya, inner child-nya itu luar biasa, banyak membawa luka-luka. Nah itulah kenapa saya belajar hipnoterapi juga, karena memang saya paham bahwa aspek bawah sadar seseorang ini mempengaruhi 95-99% kondisi seseorang di masa kini. Itu banyak saya temukan, dan memang pengobatannya, penyembuhannya kita harus masuk ke bawah sadar itu gitu, tidak bisa diselesaikan dengan cara konseling misalkan seperti itu yang hanya menyentuh aspek sadar yang tadi hanya 1-5%. Sedangkan bawah sadar itu 95-99%. Itu luar biasa efek bawah sadar ini kalau kita tidak terbiasa atau tidak bisa mengakses bawah sadar kita, maka ya wassalam kayak gitu. Kita akan banyak masalah-masalah yang tidak kita ketahui. Tidak bisa mencari jalan keluarnya. Tidak bisa mencari akar masalahnya. Karena apa? Akar masalahnya itu letaknya di bawah sadar. Kemudian bahan pembentuk manusia lain adalah energi. Itu bisa kalau orang Cina mengatakan qi. Itu merupakan daya hidup elektromagnetik yang mengalir di seluruh tubuh melalui pola tertentu. Jadi kalau diibaratkan apa bedanya orang mayat, jenazah sama orang hidup? Nah, organnya masih lengkap kan, sebenarnya semua tuh masih lengkap. Tapi tidak berfungsi dengan baik karena sudah tidak ada energi. Atau sebenarnya energi itu bisa dikatakan juga jiwa itu sendiri gitu. Itu seperti listrik yang mengalir, yang membuat manusia itu bisa hidup dan organ-organnya bisa berfungsi, itu adalah karena ada energi. Nah ini kalau bermasalah di sini, itulah orang sakit. Baru kemudian kita bicara tubuh kasar. Nah jadi sebenarnya tubuh kasar ini sebenarnya justru bahasan yang paling mudah karena tadi sifatnya eksak. Tersumbat di mana, ditotok pakai akupuntur misalkan seperti itu akan berfungsi kembali. Atau kurang tidak berfungsi kemana, gagal fungsi atau organnya tidak berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena makanan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sel-sel itu atau untuk berfungsinya peredaran darah ini berjalan dengan lancar itu tidak lancar. Seperti itu. Nah, ketika kita bicara energi, ini ada yang disebut dengan cakra. Itu adalah pusat-pusat energi. Atau kalau mau diibaratin listrik, itu adalah gardu-gardu listrik utama. Gardu-gardu listrik utama itu ada 7. Dari cakra mahkota, kemudian cakra ketiga di sini, mata ketiga, cakra atnya, terus cakra tenggorokan di sini, kemudian cakra jantung, kemudian cakra tengah dada ini, lupa namanya. Kemudian alat kelamin di ulah hati tadi, kemudian alat kelamin di tulang ekor. Nah, gardu listrik ini itu berhubungan dengan organ-organ di sekitarnya. Jadi misalkan kepala, cakra mahkota itu berhubungan dengan berfungsinya otak. Dia memberi energi untuk otak ini berfungsi gitu kan. Kemudian cakra mata ketiga di sini cakra atnya itu berfungsi
untuk mengatur organ-organ yang ada di kepala selain otak. Kemudian tenggorokan itu mengatur dari tenggorokan sampai paru-paru untuk pernafasan. Kemudian cakra jantung otomatis jantung dan paru-paru juga. Kemudian cakra solar plexus di sini itu untuk sampai yang di rongga dada sampai ke pencernaan. Kemudian ada di alat kelamin itu termasuk dia akan mengurusi organ-organ reproduksi misalkan, dan yang bawah tulang ekor itu dari mengurusi kaki ke bawah seperti itu. Nah, kalau itu terganggu di bagian cakra atau pusat listriknya, maka terganggu juga suplai energi ke organ-organ di sekitarnya, sehingga organnya pun bisa gagal fungsi, seperti itu sederhananya. Kemudian yang kedua adalah adanya jalur-jalur meridian. Ini adalah ibaratnya kayak kabel-kabel listrik yang menghubungkan dari gardu listrik tadi, cakra tadi, ibaratnya ke rumah-rumah itu melalui meridian-meridian ini, seperti kabel lah, menghantarkan daya hidup ke seluruh tubuh. Kalau bermasalah di sini, maka ada ilmunya akupuntur, akupressure, itu intinya untuk memperlancar aliran daya hidup. Terganggu saja di daerah itu, maka organ pun akan gagal mendapatkan suplai energi. Kasat mata tapi dia ada. Seperti itu. Kemudian aura, ketika kita bicara energi, ini ada aura atau medan energi. Itu memancar keluar dari tubuh. Berkomunikasi dengan medan energi di luar tubuh kita. Jadi yang menghubungkan energi kita dengan luar itu melalui aura ini gitu. Jadi sebenarnya energi ini, kita ini makhluk energi. Jadi sebenarnya kita ini terhubung dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan terhubung dengan alam semesta itu sendiri. Nah, sekarang udah banyak alat-alat pemindai energi, disebut dengan quantum bioelectric system. Jadi kalau Bapak Ibu pernah berobat ke rumah sakit holistik di Purwakarta, itu sistem diagnosanya pakai alat ini, itu canggih banget. Nggak pakai ambil darah lah, nggak pakai ronsen lah, atau yang kita banyak temui di rumah sakit, tapi dia pakai alat pemindainya itu adalah untuk mengetahui ada kerusakan di organ yang mana, itu dengan alat pemindai energi ini. Kira-kira sederhananya kalau Bapak Ibu pernah ke bengkel, mobil kita rusak. Mobil kita rusak itu sekarang udah ada kan alat scanner di mobil itu langsung kelihatan, oh tersumbat di area mana, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, di sini ada holistik dalam dunia kesehatan itu ini disebut dengan PNEI, yaitu psiko, neuro, endokrin, dan imuno, daya tahan. Nah, merawat diri secara lengkap, apakah cukup dengan mengandalkan pihak luar? Sini jauh lebih baik untuk menjaga kesehatan secara mandiri. Oh ya, tadi saya lupa sedikit menjelaskan contohnya ya. Tadi ketika kita bicara energi, apa kaitannya dengan emosi seseorang? Ternyata ketika kita emosi, apalagi itu sifatnya emosi negatif, kalau kita baca bukunya David Hawkins, yang berupa energi seperti itu, emosi itu memiliki setiap emosi itu memiliki energinya masing-masing. Nah, baik positif maupun negatif itu punya energi masing-masing, punya muatan energi masing-masing. Nah, ketika kita memiliki perasaan-perasaan negatif yang itu berupa energi juga, itu akan mempengaruhi atau merusak atau tertimbun di cakra tadi. Nah, di cakra tadi itu akan merusak sistem di situ, sehingga suplai energi yang melalui medan energi itu akan tidak lancar. Nah, disitulah mulai akan terjadi sumbatan-sumbatan energi di tubuh. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan sahabat semua meditasi gitu ya, kita bisa merasakan gitu emosi mana yang muncul itu terasa di tubuh sebelah mana, itu akan terasa. Jadi kalau saya bimbing holistic healing, biasanya kita beresin masalah-masalah itu dimulai dari emosi. Karena apa?
emosi ini pasti akan memunculkan sekian banyak pikiran-pikiran di situ. Daripada ngurusin pikiran-pikiran yang sekian banyak itu, mending kita ngurusin emosinya. Emosi kita beresin, maka pikiran-pikiran ini juga akan hilang. Karena apa? Emosi ini memiliki muatan energi yang besar. Itu ketika terus-menerus intens kita munculkan dari dalam diri, yang misalkan marah, emosi dendam, emosi sakit hati, iri dan sebagainya seperti itu, terus-menerus kita munculkan di dalam diri, maka itu akan merusak cakra tadi. Itu akan menjadi blok energi di situ, atau di bagian akan terjadi blok energi di meridian atau di cakra salah satunya. Nah, kita ngeberesinnya itu adalah kita mulai dari emosi. Emosi itu kita beresin, maka ini sumbatan energi ini akan hilang. Karena apa? Sumbatan energi ini, blok-blok energi itu akan menghalangi suplai energi ke organ. Sehingga tidak salah kayak sahabat kita di Klub Sehat Holistik itu ada menderita kelumpuhan 7 tahun, udah berobat kemana-mana, nggak sembuh. Karena apa? Masalahnya bukan di fisiknya, tapi ada emosi-emosi di dalam sana. Nah, ketika itu ikut holistic healing, ikut kelas saya selama 2 minggu, itu kita rilis emosi-emosi itu, maka itu jalur itu akan terbuka dengan sendirinya, dengan mudah. Sehingga organ di sana yang tadinya nggak berfungsi karena tidak ada suplai energi, itu lancar lagi. Sesederhana itu Bapak Ibu sebenarnya proses sakit dan proses menuju sembuh seperti itu. Itu berlaku pada banyak hal, termasuk kayak COVID saat ini. Virus COVID itu energinya itu frekuensinya frekuensi rendah. Nah, itu setara frekuensi rendah itu dengan emosi-emosi negatif. Jadi orang-orang yang punya frekuensi energi yang tinggi, yaitu energi cinta, energi kedamaian, sukacita, itu energi-energi tinggi, itu insya Allah tidak bisa terkena COVID. Karena apa? Frekuensinya nggak berbeda seperti itu. Nah, orang-orang yang penuh kecemasan, ketakutan, masih banyak masalah-masalah emosi di dalam diri, itu akan lebih mudah kena COVID. Karena apa? Frekuensi emosi-emosi negatif itu setara dengan atau bervibrasi yang sama dengan energi vibrasi dari energi virus COVID itu. Begitu juga dengan kanker. Saya menemukan pasien-pasien kanker itu 90% itu punya kemarahan, punya dendam, punya banyak hal-hal negatif dalam dirinya yang tertumpuk bertahun-tahun. Jadi orang kanker tuh tidak serta-merta Pak, tidak 1 hari 2 hari langsung didiagnosa kanker, beda sama demam berdarah misalkan. Tapi kanker ini itu prognosanya perjalanan prolongnya itu panjang gitu. Dia bisa menjadi kanker itu panjang. Dan di dalam konsep kesehatan holistik, sel sehat menjadi sel kanker itu adalah proses yang reversibel, bisa bolak-balik. Jadi sel sehat bisa menjadi kanker, sel kanker bisa menjadi sel sehat kembali. Nah, tinggal kita lihat sel kanker itu makanannya apa. Sel kanker hidup di mana? Dia hidup dalam kondisi hipoksia dan asam. Sehingga kalau mau membuat dia mau jadi sehat, kita harus membuat sel ini menjadi sel sehat yang hiperoksia dan basah. Nah, kenapa orang bisa sampai kondisi tubuhnya asam? Karena apa? Pertama adalah karena pikiran-pikiran yang negatif, banyak cemas, banyak stres seperti itu. Baru kemudian masalah makanan. Nah, kalau kita memahami konsep itu sederhana, sebenarnya kita bisa ubah dan itu terbukti kok. Saya banyak punya klien-klien yang bisa sembuh hanya dengan memperbaiki pola makan dan memperbaiki pola pikir dan perasaannya. Seperti itu. Jadi kalau mau merawat diri secara lengkap, apakah cukup dengan mengandalkan pihak luar? Tentu saja tidak. Akan jauh lebih baik untuk menjaga kesehatan ini secara mandiri. Nah, manusia ini tidak terlepas dari alam, di mana bumi ini mengandung air, udara, elektromagnetik, tanaman, herba, sinar matahari, dan sebagainya. Sehingga manusia butuh energi dari bumi dan langit. Jadi kita ini tidak terlepas dari alam semesta. Dan sebenarnya manusia itu adalah kosong semata. Tapi di dalam kekosongan itu sebenarnya disitulah ruh Allah itu berada. Jadi saya ada punya video bagaimana kosong yang tidak kosong sebenarnya. Jadi kalau kita bicara sel,
itu sampai yang paling dalam, lebih kecil lagi dengan mikroskop itu sampai kita pada ruang kosong di dalam sel itu. Tapi di dalam ruang kosong inilah ada data tentang rambut kita jadi warna hitam, mata kita jadi warna apa, kulit kita apa, itu ada di dalam ruang kosong yang sebenarnya tidak kosong itu. Sebenarnya tidak kosong itu apa? Itu adalah sebenarnya suatu data yang Tuhan titipkan di dalam tubuh kita. Nah, self healing ini adalah kita bisa melakukan self healing itu adalah kita lakukan untuk menciptakan keselarasan di dalam diri, kesadaran jernih, dan mencapai kesehatan lahir dan batin. Itu semua metodenya praktis, sederhana, mandiri, universal, mudah, murah, nggak perlu kemana-mana. Semua ini tersedia di dalam tubuh kita. Kita hanya perlu mengeksplor ke dalam diri kita sendiri dan melakukan self healing ini, atau saya biasa katakan holistic healing ini, supaya terciptalah keseimbangan di dalam diri kita, baik mind, body, soul, spiritual tadi. 4 kunci sehat holistik, di situ ada nafas, gerak, sentuhan, keheningan. Nafas ini jembatan antara batin dan tubuh, langsung mempengaruhi sistem energi. Jadi saat marah, sedih, senang, depresi, pola nafas, energi juga berubah. Kemudian gerak, tubuh dirancang untuk aktif, butuh gerak untuk mempertahankan sirkulasi tubuh. Situ kita bisa melakukan olahraga, yoga. Kemudian yang ketiga adalah sentuhan atau pijatan. Jadi orang sakit, Bu, ternyata udah diisi, Bu. Ada orang perlu disentuh, dipijat seperti itu. Jadi di situ menunjukkan kehangatan kasih sayang. Semakin sering anak diberi sentuhan atau pelukan, itu otak berkembang dengan sempurna. Dan sentuhan ini membuat rileks dan membuat kesembuhan. Jadi hormon endorfin untuk sehat dan sebagainya itu keluar semua. Kemudian hening, ini yang perlu kita perbanyak dalam diri kita ini, proses hening ini, yaitu hening ini adalah gerbang kesadaran untuk masuk ke dalam diri. Jadi kalau secara spiritual, kami di Klub Sehat Holistik itu punya guru namanya Ustadz Saiful Karim. Saya banyak share juga beliau tentang bagaimana meniti ke dalam diri seperti itu. Ini adalah proses hening, kita masuk ke gerbang kesadaran, kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Karena semua kekuatan penyembuhan sudah Tuhan titipkan sempurna di dalam diri. Nah, kesadaran ini adalah komponen inti dari kehidupan. Di situ kita bisa kembali ke pusat diri kita yang sejati, yaitu Tuhan itu sendiri, dan mengembalikan keselarasan ke seluruh tubuh manusia. Caranya mungkin dengan meditasi. Saya lebih ke holistic healing ya. Di situ kita tidak hanya belajar hening, tapi juga belajar menyadari tubuh itu sendiri, termasuk semua komponen di dalamnya. Itu kemudian nafas rileks, itu kita belajar yang sederhana, hitungan 478, yaitu 4 hitungan menarik nafas, 7 menahan nafas, 8 menghembuskan nafas, sambil melirik membisikkan seperti itu. Itu caranya banyaklah bisa diakses bagaimana. Yang penting adalah bagaimana kita nafas rileks dan nafas perut. Jadi nafas perut itu bagaimana kembang kempisnya perut itu kelihatan, bukan dada, tapi perut yang kembang kempis. Itu kita pelajari, bisa diakses juga banyak di YouTube atau nanti bisa ngobrol dengan saya lagi. Nah, disinilah kekuatan penyembuhan tertinggi itu sebenarnya tidak jauh-jauh adalah di dalam diri kita sudah dititipkan sempurna oleh Allah. Maka itu ada tertera di dalam surat Asy-Syu'ara 2680, di situ dikatakan, apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkan. Jadi kuasa penyembuhan itu mutlak berada di tangan Allah. Allah mau menyembuhkan tanpa sebab pun bisa nggak Bapak Ibu? Pasti bisa. Kuncinya yakin. Mungkin butuh dokter, mungkin butuh obat untuk sebagai perantara kita kesembuhan. Tapi Allah mau menyembuhkan pun secara tiba-tiba misalkan itu bisa. Jadi kita harus yakin itu yang pertama, bahwa kuasa penyembuhan yang utama itu adalah di Allah itu sendiri, Tuhan yang menciptakan kita. Nah, seringkali kan kita tidak seperti itu ya Bapak Ibu, mohon maaf, ketika kita sakit, yang pertama terpikir, aduh obatnya apa ya, aduh saya ke dokter mana ya, atau saya berobat ke rumah sakit mana ya, seperti itu. Nah, itu perlu kita perbaharui lagi keyakinan kita saat ini, bahwa jika sakit yang pertama adalah ambil sajadah, tanya dulu ke diri sendiri ini, ya Allah kenapa saya sakit? Kalau kita biasa hening, kita akan ketemu kok jawabannya. Nanti akan dituntun
kita mau berobat kemana, atau harus melakukan apa. Dan tidak selalu jawabannya obat, tidak selalu jawabannya dokter, tidak selalu jawabannya rumah sakit. Allah menyembuhkan tanpa itu semua bisa. Itu jadi kadang air putih saja kita bacain Al-Fatihah 7 kali, yakin ya Allah minta kesembuhan dari Engkau sepenuhnya, saya yakin semua ini bisa sembuh, bisa. Itu banyak cerita di dalam buku saya. Bagaimana pasien-pasien bisa sembuh tanpa obat, di buku Pesan Cinta Tuhan, itu buku itu. Nah, tugas kita hanyalah menjaga keseimbangan holistik di dalam diri kita sendiri. Percuma belajar holistik tapi apa? Marah masih kita simpan, dendam masih kita simpan, sakit hati masih kita simpan, seperti itu kita bawa terus kemana-mana. Maka sebenarnya kita yang sedang memberi makan terhadap penyakit-penyakit itu sendiri gitu. Kita yang sedang memelihara penyakit-penyakit itu di dalam diri kita. Nah, itu yang harus kita sadari dulu. Kita jaga keseimbangan ini adalah dengan kita mengetahui kalau masalah makanan itu mudah. Oh, kurang apa? Terasa kok. Oh, kurang kita misalkan susah buang air besar. Oh, berarti saya kurang serat. Oh, kenapa sakit jantung? Oh, saya terlalu banyak minyak, misalkan seperti itulah. Itu mudah. Itu eksak semua. Tapi yang lebih sulit adalah mengendalikan pikiran dan perasaan kita sendiri. Oke? Tujuan tertinggi belajar kesehatan holistik itu tidak hanya sehat sebenarnya. Jadi kenapa saya getol sekali menyuarakan, ayo kita belajar kesehatan holistik, ayo kita belajar kesehatan holistik. Saya sediakan wadahnya di dalam grup kesehatan holistik yang saya bangun udah 3 tahunan ini. Itu kita banyak belajar di sana bagaimana kita merilis emosi-emosi ini keluar. Sehat itu cuma bonus, sehat secara fisik itu cuma bonus. Tapi yang terpenting adalah kita merasakan ketersambungan terhadap Sang Pencipta dan Sang Pemelihara ini dan merasakan kuasa penuh Dia di dalam diri kita yang tidak pernah terpisah. Semua sudah tersedia utuh di dalam diri kita. Ini tujuan tertinggi belajar kesehatan holistik. Saya bukan ustazah, bukan guru agama, bukan guru spiritual apalagi, tapi saya menghantarkan, mendorong sahabat semua, yuk kita kembali kepada Sang Pencipta ini, kita kembali pada ruh Dia yang sedang dititipkan pada diri kita sendiri ini. Maka yang ada hanyalah rasa haru dan rasa tangis semata setiap hari dengan penuh kesyukuran dan penuh kedamaian. Nah, buahnya baru adalah bahagia, selalu damai, berkelimpahan. Sehat secara fisik adalah bonus saja. Karena itu adalah konsekuensi logis ketika keseimbangan secara holistik ini telah tercapai. Enak kan Bapak Ibu? Kita belajar kesehatan holistik, maka kita dapat semuanya. Hati selalu damai, bahagia, damai, berkelimpahan. Fisik kita pun sehat, seperti itu. Jadi biaya sehari-hari itu ya cukup bayar BPJS hanya untuk jaga-jaga aja, tapi kita akan terus sehat, dan yang tampak adalah tubuh kita itu akan memudar terus-menerus. Karena apa? Proses regenerasi sel di dalam tubuh ini terus terjadi, karena itu ada. Di dunia barat sekarang, ketuaan itu ada dianggap penyakit. Makanya mulai ada ilmu namanya anti-aging seperti itu, dan sekarang itu sudah di beberapa negara maju anti-aging itu sudah jadi spesialis tersendiri gitu. Kita aja belum di sini, tapi di beberapa negara maju sudah jadi spesialis. Karena apa? Anti-aging ketuaan terjadi karena growth hormone atau proses regenerasi sel di dalam tubuh itu berhenti. Nah, kenapa berhenti? Itulah ilmunya dunia medis seperti itu, gitu kan. Jadi kalau kita memahami ini secara holistik, maka dia akan muda terus, atau kalau tua tuh awet tua gitu, nggak tua-tua, sehat terus gitu, walaupun usia udah 70, 80 tuh semua hasil medical check-up-nya tuh sehat dan tampak dari wajah yang kalaupun dia muda ya tetap muda, kalaupun dia tua ya tetap awet tua, tapi tetap sehat seperti itu. Kalaupun sakit itu bukanlah sesuatu yang tidak baik, tapi sebenarnya cara tubuh untuk mengembalikan keseimbangannya. Jadi kalaupun suatu ketika kita sakit, tidak diratapi, tapi diyakini bahwa oh ini adalah cara tubuh untuk mengembalikan keseimbangan. Atau suatu kondisi yang Tuhan kehendaki agar manusia mencapai keseimbangan secara holistik. Coba deh kalau misalkan udah kena kanker, kan semakin dekat ke Tuhan, doanya jadi semakin banyak. Seperti itu kan. Jadi itu sebenarnya kasih sayang Allah juga ngingetin kita, yuk balik ke aku lagi nih.
balik ke aku, kamu udah tahu jauh sama aku rindu kepadamu. Ibaratnya kalau boleh Allah ngomong tuh, aku rindu kepadamu, aku pengen kau mendekat lagi ke aku pengen engkau mengenal aku dengan lebih baik gitu. Sekarang tinggal kita bagaimana, apakah sakit itu kita mau ratapi, apakah kita mau tangisi, apa bertanya-tanya kenapa saya Tuhan gitu kan. Tidak seperti itu, tapi kita anggap itu sebagai cinta dari Allah sebenarnya untuk membuat kita seimbang lagi dan mendekat ke Dia lagi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, orang dari saya. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Pak Dobrohol, saya kembalikan. Iya, terima kasih Bu Sinta atas pemaparan materinya, luar biasa. Mudah-mudahan bisa membuka pemikiran kita gitu ya, karena semuanya berangkat dari mindset kita, apapun, apakah kita mau jadi orang kaya, orang berhasil, sukses, karirnya, semuanya dari mindset, pemikiran kita gitu ya. Dan begitu juga kalau saya petik dari pelajaran malam ini, kita untuk sehat pun kita perlu mindset yang benar, bagaimana kita bisa menjadi sehat. Baik, sebelum beranjak ke pertanyaan, sesi pertanyaan, insya Allah mungkin saya lanjutkan tadi beberapa pemaparan tentang One More ini. Jadi sama tadi, intinya adalah mirip. Jadi kalau seseorang sakit itu memang karena adanya kehilangan keseimbangan gitu ya, karena manusia diciptakan terdiri dari tubuh secara fisik, kemudian jiwa dan sebagainya gitu ya. Itu tidak dalam keadaan seimbang, maka akhirnya tubuh tersebut sakit-sakitan, kemudian ada yang tidak berfungsikan dengan baik. Nah, kalau kita berangkat lagi atau memasukin dunia tubuh gitu ya, kalau kata tabib Cina atau mungkin juga Persia dan sebagainya, semuanya bisa kita rangkum bahwa di situ juga terjadi ketidakseimbangan kalau dari kacamata medis gitu ya. Saya bukan dokter, tapi saya banyak membaca dan banyak berkonsultasi dengan para dokter gitu ya. Ternyata dalam tubuh itu kalau tidak seimbang juga akan sakit, misalnya kerja jantung kerjanya memompa peredaran darah atau darah gitu ya, tapi di situ ada ketidakseimbangan, misalnya ada yang tersumbat atau apa bentuknya gitu ya, tidak seimbang, akhirnya tekanan darah tinggi. Atau misalnya kok ada muncul kanker, kemudian apa gitu ya, ternyata di situ kalau dari kacamata medis, ilmu tubuh gitu ya, ternyata di situ asupan oksigennya kurang gitu ya, penyerapan oksigen dari paru-paru oleh darah kurang, sehingga ada bagian-bagian sel tubuh itu yang tidak mendapatkan oksigen secara cukup, akhirnya di situ terjadi penumpukan atau sel mati atau apa, akhirnya berkembang menjadi kanker dan sebagainya. Itu kalau dari kacamata medis. Cuma secara intinya subhanallah, masya Allah, ternyata semuanya itu dalam keseimbangan, karena memang Allah menciptakan dunia alam semesta itu semuanya dalam keadaan seimbangan. Makanya tugas kita adalah, kalau bisa saya rangkumkan, bagaimana kita sehat, maka kita kembalikan keseimbangan tersebut. Nah, untuk proses pemikiran dan sebagainya itu kan perlu waktu, proses, itu kan juga perlu bantuan seorang psikolog seperti Bu Sinta, supaya bisa mengeluarkan semua hal-hal yang tidak baik dalam kejiwaan kita. Itu perlu proses, bisa jadi cepat, bisa jadi lambat, dan itu yang mungkin sulit gitu ya. Nah, kemudian tentang One More, produk One More, intinya sebenarnya juga ke arah sana, bagaimana mengembalikan keseimbangan tubuh secara fisik gitu ya, mengembangkan tubuh sehingga tubuhnya itu menjadi kuat kembali, mendapatkan asupan oksigen yang cukup, kemudian berenergi, kemudian dikeluarkan kotoran-kotorannya sehingga tubuh itu bisa berfungsi seimbang lagi, metabolismenya baik, sehingga tubuhlah yang akan menyehatkan lagi dengan dibantu tadi dengan pikiran-pikiran dan sebagainya itu diperbaiki gitu ya. Cuma paralel untuk membantu lebih segera bisa dirasakan atau memudahkan kita di samping untuk memperbaiki pemikiran, bisa ikhtiar juga gitu ya. Saya juga kalau di Jerman mungkin sedikit cerita, kalau saya sakit atau ada keluhan selama ini beberapa tahun ini, saya mencoba untuk menghilangkan bahan-bahan kimia dalam obat-obatan itu ya, tidak
mengkonsumsi obat, tapi berusaha bagaimana saya sembuh, tapi tidak mencedih atau terlalu membebani tubuh saya, lambung saya gitu ya, bagaimana. Makanya saya biasanya kalau ada sakit, saya selalu berkomunikasi dengan yang lainnya. Misalnya saya pergi ke dokter, bagaimana dok, diagnosanya seperti apa gitu ya. Kemudian saya pergi ke dokter lain yang dia juga punya pemikiran seperti ini, mencoba dari dalam, kemudian saya konsultasi gitu ya. Karena stres, saya pernah stres karena sebagai proyek manajer di Jerman saya stres, banyak kerjaan, banyak tugas, saya sampai perut saya keras gitu ya. Nah, saya pergi ke dokter satunya, akhirnya diberi obat untuk misalnya untuk apa gitu ya, saya lupa. Kemudian saya pergi ke dokter lain, cerita, dia tahu posisi saya, kemudian bilang, oh ini stres, kamu hilangkan stres. Itu kata dokter satunya, dokter Jerman juga. Jadi kita ikhtiar, kemana-mana kita ikhtiar, konsultasi dengan orang yang ini. Nah, untuk kembali ke produk One More, dia fungsinya seperti itu, untuk mengembalikan seluruh metabolisme yang tidak seimbang, karena kegemukan ternyata saya pelajari itu karena metabolisme yang tidak seimbang. Baik, cuma apa yang menarik dari One More, kenapa saya mencoba untuk berbagi informasi ini kepada teman-teman, yaitu adalah sistemnya. Dia secara memiliki sistem dengan memakai transdermal dan nanoteknologi. Jadi produknya ini dalam bentuk plester, kemudian ditempel di kulit, karena Allah menciptakan kulit itu sangat luar biasa dengan sistem ilmu fisika gitu ya. Dengan sistem kapilar dia bisa menyerap zat-zat itu secara teratur, secara pelan-pelan, sehingga tubuh itu enjoy itu, merasakan zat yang diserap itu dengan baik, dan itu diserap langsung masuk pembuluh darah, kemudian ditujukan ke tempat yang dia perlukan. Nah, makanya ini sangat cara yang paling efektif nomor 2 setelah suntik gitu ya. Kalau obat minum atau dicerna itu kan masih harus masuk ke lambung, mungkin banyak yang lambungnya akhirnya tidak kuat gitu ya. Itu jadi lama ininya. Nah, ini efeknya sangat cepat itu. Maka ini sedikit saja produknya, itu semuanya dalam bentuk plester, apakah omega 3, apakah melatonin untuk mengganggu gangguan tidur, kemudian juga ada ginseng untuk menterapi beberapa keluhan badan gitu ya. Kemudian ada vitamin B12 yang perlu kita asup meskipun kita sudah hidup sehat, tapi ada kekurangan dalam tubuh kita. Nah, ini adalah beberapa mungkin cara ikhtiar juga, di samping memperbaiki kejiwaan kita, kemudian ikhtiar berikutnya itu tetap kita lakukan. Ya, mungkin itu saja informasi tentang One More ini. Nanti untuk informasi selanjutnya insya Allah bisa kontak saya atau kontak teman-teman yang sudah memakai produk ini. Baik, insya Allah sesi berikutnya ada tanya jawab, silahkan, mungkin dari chat belum ada, tapi bisa juga secara langsung untuk menanyakan berbagai permasalahan, konsultasi, mungkin bisa yang lain juga. Ya, ini Bu Nurul Hikmah. Dari mana, Bu? Saya dari Aceh, Pak. Dari Aceh. Baik, silakan ajukan pertanyaan Ibu. Assalamualaikum, Bu Sinta. Saya Bu Nur, Bu, dari Aceh. Kalau masih ingat. Jadi sudah lama saya belajar holistic healing dengan Bu Sinta. Dari awal kita ada grup ya. Ada grup per provinsi dulu. Saya udah gabung. Alhamdulillah emosinya bagus. Kemudian saya bisa menerima kekurangan lingkungan, dan saya juga memperbaiki diri, introspeksi gitu. Sehingga dulu saya vertigo. Alhamdulillah sekarang nggak vertigo lagi, udah sembuh. Jadi tapi belakangan ini saya sering migrain. Semenjak balik ke sekolah kemarin itu saya S2 di Malaysia, kalau Bu Sinta masih ingat. Kemudian balik ke sekolah karena sudah master, saya dikasih banyak jabatan gitu. Sekolahnya sekolah boarding sehingga menyita 70% waktu saya untuk sekolah. Jadi belakangan saya merasa migrain, Bu. Sering migrain saya karena suami
enggak terlalu suka saya terlalu aktif di sekolah, sementara di sekolah itu karena saya master dikasih ini enggak sampai tim pengembangan mutu sekolah itu sampai malam gitu, kita ada pengajian kan, walaupun sekarang apa namanya kita masih karantina, tapi kalau di Aceh itu kalau boarding dah masuk. Jadi apa namanya ilmu saya itu harus lebih saya terapkan atau masih kurang atau bagaimana Bu ya, agar saya bisa lebih legowo kayak sebelum saya menerima jabatan-jabatan yang di sekolah nih Bu. Gimana ya caranya? Habis itu semenjak saya merasa nggak enakan dengan tim-tim di sekolah itu, rezeki saya jadi kurang lancar nih ceritanya. Jadi berpengaruh ke rezeki juga ternyata. Misalnya ada tunjangan yang masuk, saya nggak lancar seperti kawan-kawan gitu. Jadi saya merasa ini ada yang salah dengan saya, ada yang salah. Ada yang harus saya perbaiki. Sementara saya belajar holistic healing dengan Bu Sinta itu udah lama. Saya masuk juga di 21st Journey Days itu juga saya belajar. Tapi saya kenapa masih migrain? Kenapa rezeki saya nggak lancar? Ada apa sih sebenarnya gitu Bu? Nah gitu aja Bu. Terima kasih banyak. Bu Nur, sebenarnya jawabannya itu Ibu Nur tahu kok. Oh, kalau saya begini, saya jadi sakit. Oh, jadi begini, rezeki saya tidak lancar. Saya tahu kok. Coba mau. Cuman kadang-kadang ego kita nih menghalangi kita untuk sampai pada kesadaran yang sebenar-benarnya sadar gitu. Ya enggak? Kalau mau apa? Kalau mau merenung dikit aja dalam gitu, tahu kok jawabannya. Ya enggak? Nih, dia di buku saya nih ada, bisa baca pola mental yang menyertai penyakit. Ibu kan udah pernah punya kan buku saya kalau nggak salah? Ya, yang bersama Dek Cinta ya? Iya. Oh iya. Udah pernah kan punya. Nah, itu ada di halaman 14. Migrain terjadi pada orang-orang yang perfeksionis dan menuntut kesempurnaan, baik bagi dirinya sendiri dan orang lain. Mereka sebenarnya menciptakan tekanan-tekanan bagi diri mereka sendiri, dan tekanan atas kemarahan yang berusaha ditekan sehingga tidak keluar. Jadi sebenarnya itu masalah ada di dalam diri ibu sendiri gitu. Jadi ibu maunya perfeksionis, maunya sempurna, terus tim ini tidak menyenangkan menurut ibu gitu kan, sehingga itu menekan ke dalam, sehingga ya jadi migrain itu. Nah caranya bagaimana tinggal dirinya? Sebenarnya cuma dua Bu, hidup ini cuma pilihan. Diterima kondisi itu, diikhlaskan, atau dibiarkan mengalir, atau keluar sekalian gitu loh. Pak, saya nggak sanggup di situ gitu kan, pergi ke dekannya atau apa, Pak, saya nggak sanggup di situ, saya mau hidup tenang jadi dosen biasa misalkan kayak gitu. Itu pilihan ibu gitu loh. Tapi yang lebih baik adalah kita terima, karena itu adalah bagian dari amanah kan, kepercayaan orang terhadap profesi ibu kan. Di antara sekian banyak dosen kok ibu yang dipercayai gitu kan. Itu adalah sebenarnya amanah, dan itu pilihannya hanya diterima atau pergi gitu aja gitu, tidak terima atau biarin. Terima artinya ya terima, mengalir dengan itu, let it flow gitu kan, atau aduh saya nggak sanggup lagi deh, mending saya lepaskan amanah itu, melepaskan ini, saya jadi guru biasa. Itu adalah pilihan ibu sendiri. Nah, jawabannya itu, jadi dia nggak usah minum obat sakit kepala Bu, jawabannya ada di dalam diri ibu sendiri. Iya Bu, terima kasih banyak Bu ya. Coba dibuka lagi materi 20 days. Coba itu lagi holistic healing, di dalam itu semua obatnya ada di dalam diri ibu sendiri kok. Iya Bu. Gitu. Terima kasih banyak. Ya, egonya dilepaskan dulu. Baik. Gitu, ada pertanyaan selanjutnya supaya waktunya yang lainnya. Itu Pak Nugroho, bahwa memang tubuh kita kadang-kadang butuh zat-zat tertentu, karena pola makan kita kadang-kadang sudah tidak bagus gitu. Betul ya. Dengan beragamnya makanan yang kita saat ini, itu sangat-sangat banyak makanan-makanan yang bisa dikategorikan sampah seperti itu, sehingga banyak zat-zat yang sebetulnya dibutuhkan tubuh untuk seimbang itu kurang, sehingga itulah kita perlu suplemen-suplemen itu. Ya, alhamdulillah kalau tersedia secara herbal.
Jadi kayak kemarin saya mengirim pasien-pasien COVID, Pak, ada 14 orang, ini saya cerita sedikit. Ada salah satu keluarga itu kena COVID itu 14 orang dari 4 keluarga, tapi satu keluarga besar yaitu kena COVID. Itu saya kirim ke rumah sakit holistik di Purwakarta. Ternyata apa? Saya kebetulan menerima semua tagihan-tagihan mereka. Itu selama ada yang seminggu udah jadi negatif, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. Itu selama 3 minggu itu sama sekali tidak dikasih obat antibiotik. Betul-betul tidak diobati. Obatnya itu benar-benar herbal, akupuntur, dan yang menarik adalah pakai jus terapi. Jadi benar-benar makanan itu adalah obat gitu loh. Jus terapi seperti itu, jus terapi 1, 2, 3, 4, 5 dan murah gitu loh. Dan saya lihat tuh makanan tuh mereka dikasih makan tuh 5 kali sehari, itu benar-benar organik semua. Jadi memang dari makanan kita juga bisa sembuh gitu loh. Seperti itu, makanan-makanan yang sehat tentu saja. Tidak ada obat kimia sedikit pun, tidak ada antibiotik sedikit pun yang diberikan pada penderita COVID itu. Ya alhamdulillah, ada yang seminggu udah bisa keluar kok jadi negatif ininya COVID-nya. Dan di sana itu dokter-dokter di sana nggak pakai masker, APD apa segala, nggak cuma pakai masker aja, tidak pakai APD lengkap nakutin gitu, enggak. Benar-benar biasa aja. Seperti itu. Itu saya jadi percaya sekali bahwa bisa loh benar-benar sembuh itu dari kita memberikan keseimbangan dengan makanan, terapinya kalau udah sakit memang butuh suplemen seperti itu gitu kan. Sambil kita memperbaiki, meningkatkan dari dalam diri kita supaya tetap happy, supaya selalu frekuensinya tuh di energi tinggi terus gitu. Seperti itu, Pak. Assalamualaikum. Ya, silakan. Bu Sinta. Yeah. Saya Lilis Yanto dari Tangerang. Yang saya tanyakan adalah bahwa dari paparan yang saya dapatkan bahwa tubuh itu adanya fisik dan mental dan juga di mindset, di mana hal-hal yang dari luar, yang kita rasakan, yang kita dengar, yang kita rasakan, dengar, kita lihat, yaitu nanti badan kita itu meresponnya. Ada yang dia itu merespon dengan cara yang baik, ada yang selalu negatif. Sehingga kalau kita itu nilainya dengan negatif, berarti tadi dijelaskan bahwa di alam sadar kita, itu dengan pengalaman-pengalaman yang ada, itu akan terbentuk bahwa setiap respon yang kena akan negatif. Nah, mungkin itu ada tadi disebutkan juga masalah blok ya. Atau mungkin karena di mental itu adalah mental block, bagaimana untuk merubah hal-hal yang negatif itu supaya untuk menjadi positif, sehingga respon yang kita terima, dilihat, dirasa itu bisa ikhlas menerima, sehingga tubuh kita bisa seimbang dengan apa yang diterima dari energi-energi dari luar tadi. Mungkin itu, Bu. Oke. Terima kasih. Tadi sempat saya singgung, Pak. Jadi 17 tahun saya praktek psikologi ini, menangani ribuan pasien. Itu sebenarnya masalah nggak jauh-jauh dari 4 ini, Pak. Ini kalau kita menghayati betul-betul secara spiritual, 1, itu belum mengenal hakikat diri. Siapa sih kita? Kenapa kita dilahirkan? Sebagai siapa ini, gitu kan? Apa tujuan kita hidup dan mau kemana kita nanti, dan apa yang sedang kita jalani saat ini, itu hakikat diri semua. Kemudian yang kedua adalah belum mengenal hakikat Allah. Jadi mohon maaf, kita dari kecil, saya lah, nggak usah kita ya, saya dari kecil dalam mindset saya tuh Allah tuh jauh gitu, lagi di surga, lagi di lagi mungkin dari waktu kecil tuh ngerasa Tuhan tuh seperti dewa yang melayang-layang seperti itu ya. Ini yang saya rasakan gitu kan. Pemahaman kita tentang hakikat Allah, padahal Allah ini meliputi segala sesuatu, berarti kan termasuk meliputi diri kita gitu. Nah, hakikat ini yang harus kita pahami, tidak hanya dalam bentuk keyakinan di kepala atau ilmu di kepala saja, tapi kita benar-benar merasakan kehadiran itu, Allah itu dalam diri kita. Yang ketiga adalah menyadari hakikat hidup. Kenapa orang stres galau terhadap
uang misalkan, terhadap nafkah, rezeki, padahal itu sesuatu yang Allah jamin gitu bahwa aku ciptakan engkau dan aku cukupkan engkau kayak gitu kan. Itu sebenarnya janji Allah gitu. Kenapa kita nggak yakin soal itu? Sehingga kita masih galau lah, masih stres soal uang, soal pekerjaan, soal rezeki seperti itu. Atau misalkan suami tidak bekerja, itu menjadi masalah. Kenapa? Ya merasa bahwa rezeki itu dari suami, padahal bukan gitu loh. Bahwa rezeki itu murni adalah kecukupan yang Allah berikan kepada hambanya yang Dia ciptakan untuk dari kasih sayangnya. Itu adalah kalau kita belum sampai pada kesadaran itu kan galau terus jadinya Pak. Dan yang keempat adalah tidak mengenal peran kita diciptakan Allah itu untuk apa? Itu sebenarnya kita diciptakan itu apakah untuk menjalani tujuan-tujuan Allah atau menjalani tujuan-tujuan kita sendiri. Nah, selama ini kita seringkali terjebak di situ gitu. Kita menciptakan tujuan-tujuan hidup kita sendiri yang kita jalani menurut mau kita sendiri. Sehingga ketika kemudian kita tersesat di situ, bingung, malu dan sebagainya, ya karena apa? Ya itu kan tujuanmu, ya silakan jalanin aja. Padahal Allah sudah menciptakan tujuan itu gitu loh Pak. Nah, kalau kita paham ini, sebenarnya tidak ada stres. Tidak ada hal yang kita ngejalanin hidup yang lempeng aja udah. Kita hanya hidup now and here, saat ini dan sekarang. Kenapa orang cemas? Kenapa orang stres? Karena apa? Pertama, dia hidup di masa lalu atau hidup di masa depan. Kalau hidup di masa lalu, dia akan selalu Rasulullah gitu loh, bahasanya apa ya Rasulullah? Ngerti ya Pak ya Rasulullah? Kita selalu menyesali diri gitu kan? Menyesali diri. Sebaliknya, hidup di masa depan itu hidup penuh dengan kecemasan-kecemasan, ketidakpastian, seperti itu, hidup dengan angan-angan dan sebagainya, sehingga galau. Nah, kalau mau hidup sehat, udah hidup now and here, sekarang di sini saat ini. Itu akan orang jadi enak, lempeng gitu hidup itu ya. Ya saya diciptakan Tuhan, menjalani tujuan-tujuan Tuhan, saya laksanakan tujuan itu, ikhlas, menjalani, selesai. Nah itulah pentingnya kita meneliti ke dalam diri Pak. Jadi ilmu tuh nggak hanya sampai di sini, tapi kita endapkan, kita cari. Itulah proses hening kita, butuh waktu lebih lama untuk hening. Saya katakan bahwa semua masalah itu dari dalam diri sendiri, penyelesaiannya, akar masalah itu ada di dalam diri kita sendiri Pak. Seperti itu. Jadi banyak-banyak meneliti ke dalam diri Pak intinya. Tipsnya bagaimana ya? Proses lah itu. Dan proses kita berjalan berspiritual. Jadi sebenarnya kita nih mau sehat tuh ya belajar berspiritual dengan Tuhan. Bukan ini loh. Yang saya maksud juga diantaranya adalah misalkan kita itu kadang-kadang kurang pede, terus gampang negative thinking. Nah itu kan sebenarnya terus juga karena kebiasaan ketika kita masih anak-anak itu kan tertanam di dalam bawah sadar kita gitu loh. Jadi ini mungkin atau disebut apa ya, mental block ya. Betul. Nah ini untuk menghilangkan mental blocknya ini itu gimana gitu loh. Jadi ada dua Pak caranya. Pertama, Bapak bisa mendatangi hipnoterapis. Bapak bisa mendatangi hipnoterapis, di situ Bapak akan dibantu untuk mencari ke bawah sadar. Jadi sebenarnya banyak masalah kita itu di bawah sadar. Nah, itu butuh bantuan terapis, hipnoterapis yang banyak Pak mazhab ada 2 mazhab hipnoterapis di Indonesia. 1 berbasis sugesti, 2 adalah berbasis akar masalah. Nah, saya sarankan cari hipnoterapis yang berbasis akar masalah. Jadi kita cari, misalkan merokok aja sederhananya. Kenapa orang sulit sekali keluar dari rokok? Karena apa? Kenikmatan rokok itu di bawah sadar, yang itu muatannya 95-99%. Sedangkan pengetahuan tentang bahaya rokok itu di aspek sadar. Bayangin di kotaknya rokok kan, rokok dapat menyebabkan gangguan kesehatan, kanker. Tiap hari dibaca kan, tapi nggak lepas-lepas rokok gitu kan, karena memang pengetahuan itu hanya di sadar 5% tadi. Ya percuma, kenikmatan di bawah sadar 95-99%. Maka itu harus masuk ke bawah sadar. Masalahnya itu memang di bawah sadar. Seperti itu Pak.
Iya, Nah, iya. yang kedua adalah kelemahan hipnoterapis adalah hanya bisa menyelesaikan satu garis emosi gitu. Jadi kalau kita banyak masalah di dalam diri, silahkan mau berapa kali lagi nih ke hipnoterapis yang biasanya bayarannya mahal, Pak. Seperti itu. Nah, cara yang termudah adalah kita masuk sendiri melakukan self healing gitu. Ada Pak metodenya. Saya biasa banyak bantu holistic healing teman-teman. Nanti saya bulan depan tuh saya ada buka kelas Pak. Itu kita selesaiin sendiri. Itu real Pak. Kita pakai teknik letting go. Letting go tuh kita lepaskan. Itu memang masuk ke bawah sadar. Contoh ya. Saya cerita sedikit tentang diri saya. Saya umur 5 hari ibu kandung saya meninggal. Ibu kandung saya meninggal, kemudian saya diasuh oleh bapak kandung dan ibu sambung. Nah, pada saat bapak saya menerima menerima bayi Sinta kecil ini di umur 5 hari, di dalam hatinya itu ada perasaan, aduh, gimana saya ngebesarin bayi ini gitu kan. Istri meninggal seperti itu kan di usia 5 hari. Dan itu sebenarnya proses yang harusnya sudah diketahui bahwa salah satu kalau dipertahankan bayi ini pasti salah satunya meninggal dan ibu saya mengorbankan dirinya untuk saya gitu kan. Nah, di dalam sesi saya self healing ke dalam itu saya mendengar itu gitu. Maksudnya bapak saya itu mengatakan itu gitu. Jadi ibaratnya saya seperti anak yang tertolak. Nah, itu dikonfirmasi, saya datang ke hipnoterapi juga senior saya, itu saya lihat di dalam sesi terapi bahwa bapak saya mengatakan hal seperti itu gitu, dan itu ditangkap oleh Sinta yang masih bayi. Nah, dalam perkembangannya kemudian saya mendapat ibu sambung yang kemudian mungkin juga tidak menerima saya sepenuhnya seperti anak kandung, sehingga itu emosi yang di dalam diri saya, di bawah sadar saya, inner child saya, itu ada perasaan ingin dicintai yang besar banget. Sehingga itu kalau saya tidak selesaikan, manifest dalam bentuk kayak posesif pada pasangan gitu kan. Jadi pengennya pasangan tuh nggak boleh pergi-pergi jauh gitu kan, suami itu nggak boleh pergi jauh, kalau sendirian tuh ngerasa tidak aman gitu kan. Nah, emosi itu besar ada di dalam diri saya. Nah, saya melakukan self healing itu, saya masuk ke emosi itu. Yang menangis. Sama seperti pada saat abduction di hipnoterapi. Saya masuk ke perasaan itu sendiri, saya hadapi gitu. Dan itu terasa Pak, di cakra solar plexus ini, di ulu hati, itu sakit. Sakit banget, dan itu mempengaruhi kemudian pencernaan saya. Itu sangat rentan gitu. Pencernaan saya itu nggak bisa kena salah makan sedikit dan dan itu jalur energinya sampai belakang. Itu terasa Pak di self healing itu nanti. Jadi kalau kita melakukan self healing itu, holistic healing ini, jadi ilmu yang saya tawarkan ini bukan sesuatu yang secara ilmiah saya bisa pertanggungjawabkan. Itu semua sudah saya coba di dalam diri saya sendiri gitu. Jadi ketika kita melakukan holistic healing, kita akan merasakan emosi-emosi itu kembali, dan itu berefek pada tubuh. Terasa di area ulu hati ini sakit, kemudian perut ini terasa bergolak gitu kan, terus itu sampai belakang tulang punggung saya. Tidak heran saya punya saraf kejepit, itu saya akhirnya paham kenapa saya punya saraf kejepit. Itu saya punya emosi-emosi di inner child yang besar, itu jadi blok energi, sumbatan energi. Nah, itu ketika dirilis, jadi kayak enteng plong badan itu semua. Kira-kira seperti itu, Pak. Butuh waktu hening ya. Holistic healing intinya hening lah. Nanti ada teknik-teknik yang kita bimbing gitu di situ. Seperti itu, Oke, Pak. Terima kasih Ibu Sinta. Ya, alhamdulillah. Baik, saya lihat dulu di chat. Mungkin ada pertanyaan. Baik. Ada lagi pertanyaan mungkin yang bisa kita untuk Bu Sinta, mumpung ada ahlinya di sini konsultasi. Mungkin Bu Sinta kalau pusing karena banyak hutang, mungkin nggak tahu apakah Bu Sinta bisa bantu. Kalau orang banyak hutang Pak, nggak sembuh-sembuh karena yang dipikirin hutang terus Pak.
Jadi energi itu menarik energi itu menarik like attract like. Ibarat konsep magnet rezeki itu pikiran menarik hal yang sama. Kenapa orang nggak bisa lepas hutang? Karena dipikirin hutang terus, gitu kan. Jadi kalau mau bebas hutang, pikirinnya itu adalah uang kita masuk lebih banyak dibanding hutang itu, gitu loh. Punya utang 10 juta, kalau penghasilan kita 100 juta sebulan kan kecil, Pak. Nah, seperti itulah kira-kira. Kenapa orang nggak selesai-selesai utangnya kan dipikirin hutang terus. Termasuk orang sakit. Kenapa nggak sembuh-sembuh sakit? Karena dipikirin sakit terus, gitu loh. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan selanjutnya, insya Allah saya akhiri pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bu Sinta atas pemaparannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalau pandemi sudah berakhir kita bisa mengadakan offline gitu ya, Bu ya, Bu Sinta. Bisa bertemu di Indonesia. Pak Nugi. Ya, ada satu lagi? Ya, saya mau bertanya, cuman untuk kita yang sudah merasakan produk dan sudah sudah aktif sebagai member dari One More, untuk acara setelah ini kapan kita buat, dan mumpung lagi rame kan, kita bersemangat kembalilah gitu, untuk jangan cuma 3 orang, 4 orang, atau 10 orang gitu. Diharapkan semua bisa hadir kapan waktunya. Itu aja Pak Nugi untuk mempersingkat waktu. Ya. Terima kasih. Siap. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di lain kesempatan, dan meskipun ini tahun Masehi itu ya. Jadi saya ucapkan mudah-mudahan tahun depan menjadi tahun yang lebih berbahagia buat kita. Permasalahan selesai, permasalahan kesehatan selesai, kemudian permasalahan rezeki selesai. Jadi semuanya menjadi lebih baik mudah-mudahan. Oke. Baik, saya akhiri acara malam ini. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan semuanya salam sehat, salam sejahtera, dan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.